Kembali kita baca kitab Ar-Riyadul Badi'ah, yang artinya taman-taman yang indah sekali. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa barakatihi. Wa yajibu dan wajib lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala, aidon juga apa? Sab'u sifatin, 7 macam sifat. Yuqalu, yang dikatakan laha, bagi 7 macam sifat itu, sifatil ma'ani, sifatil ma'ani, yaitu sifat-sifat ma'ani, li'anna kulla wahidatin ma'nan, ay sifatul mawjudatun. Nah, mengenai apa itu sifat ma'ani bisa dilihat di syarahnya ya, di tengahnya tuh. Li'anna kulla wahidatin, karena sesungguhnya setiap satunya maknan adalah arti, sifatun maujudatun, sifat yang ada fil khariji, di luar zat Allah, qaimatun, yang berdiri bidzati ta'ala, dengan sendirinya zat Allah Ta'ala, bihaitsu yumkinu, dengan sekiranya bisa atau memungkinkan, apa, ru'yatuha, melihatnya sifat-sifat itu, lau kusyifal hijabu, seandainya dibukakan hijab, penghalang. Nah, jadi 7 sifat-sifat ini disebut sifat ma'ani ya, karena berada di luar daripada zatnya Allah SWT ya. Maksudnya yang berada di luar itu adalah asarnya, jejaknya ya, atau bekasnya, sehingga kalau saja dibuka hijab daripada basor kita, penglihatan dohir kita ya, maka basiroh kita, penglihatan batin kita akan mampu melihat dari wujud bukti 7 sifat-sifat tersebut. Wahya, dan sifat-sifat tersebut al-qudratu, adalah kudrat Allah Maha Kuasa. Ya, kalau hijabnya penglihatan kita dibuka oleh Allah, itu terlihat kudratnya Allah itu, kemahakuasaannya Allah itu ya, ada di dalam semua ciptaannya ya. Nah, wal iradatu, dan sifat iradat, artinya Allah berkehendak. Wal ilmu, dan sifat ilmunya Allah.
Maha mengetahuinya Allah al-muhitu yang meliputi bijami'il ma'lumati segala yang diketahui. Ya. Meliputi segala yang diketahui. Wal hayatu dan sifat hayat artinya Allah maha hidup. Was-sam'u atau was-sama'u dan sifat sama Allah maha mendengar. Wal basaru dan Allah maha melihat. Wal kalamu serta sifat kalam artinya Allah maha mendengar, maha berfirman. Al-khali yang kosong, ya. Kalamnya atau firmannya Allah itu al-khali yang kosong anil hurufi daripada huruf atau aksara wal aswati serta suara. Kosong dari aksara dan suara. Wa ghairiha dan selainnya aksara serta suara mimma dari apa-apa yujadu yang ditemukan fi kalamil hawadisi di dalam perkataannya semua yang baru atau makhluk. Nah, jadi itulah 7 sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang disebut sifat ma'ani. Ya. Karena semua sifat tersebut merupakan arti atau sifat yang berada di luar daripada zatnya Allah, sehingga kalau dibukakan hijab yang menutupi atau tabir yang menutupi mata batin kita, terlihatlah ya, wujud dari pengaruh 7 sifat-sifat tersebut. Oh, ini kudratnya Allah, ini iradatnya, ilmunya Allah, hayatnya sama, basar dan kalamnya. Nah, mengenai kalamnya Allah adalah al-khali anil huruf wal aswat wa ghairiha. Ya. Kalam yang kosong, ya. Yang kosong dari aksara dan suara. Nah, ini perlu sedikit dijelaskan terkait dengan adanya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya, firman Allah. Nah, tadi dikatakan firman Allah itu wajib diyakini kosong dari aksara dan suara. Sementara Al-Quran itu berbentuk aksara. Dan kalau dibaca mengeluarkan suara. Nah, ini bagaimana? Nah, maka penggabungannya dari 2 penjelasan tadi bahwa aslinya kalam Allah itu tanpa aksara dan tanpa suara. Nah, sementara Al-Quran itu
beraksara dan bersuara karena sudah diturunkan ke dunia, yang merupakan dunia ini alam zahir. Sebagaimana diketahui bahwa nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran itu ada 3 proses. Nah, yang pertama prosesnya dari Allah ke Lauh Mahfuz. Nah, itu masih orisinil, masih asli. Nah, bila harfin wala sautin, tanpa aksara, tanpa suara. Masih merupakan kalam nafsi. Nah, proses keduanya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit. Menurut satu pendapat langit tingkat 7, pendapat lain mengatakan langit dunia. Itu pun masih orisinil, masih kalam nafsi, belum berbentuk aksara dan suara. Barulah proses ketiga dari Baitul Izzah turun ke dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Turunnya itu munajjaman, secara berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus 30 juz 114 surat Al-Quran itu, 6.000 sekian ayat itu diturunkannya. Agar apa? Bukan Allah tidak berkuasa untuk sekaligus diturunkannya blok gitu kan. Lebih daripada itu Allah Maha Kuasa. Tetapi sengaja berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Kalau digenapkan, tidak sebentar turunnya Al-Quran, 23 tahun. Itu liyusabbita fuadaka, ya, dalam Al-Quran itu surat apa dikatakannya? Alasan berangsur-angsurnya Quran itu agar meneguhkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah turun kepada Rasulullah SAW di dunia ini, maka barulah ada aksaranya dan ada suaranya, agar bisa dibaca dan didengar oleh manusia, oleh kita semua. Nah, barulah itu disebut kalam lafzi. Ya, paham? Jadi kalau tadi proses yang 2 itu pertamanya kalam nafsi. Nah, baru yang proses ketiga sampai ke kita saat ini disebut kalam lafzi. Sudah ada aksaranya dan sudah ada suaranya. Setiap tahun 1 kali hafalan Rasulullah SAW itu dicek oleh malaikat Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Ya. Di tahun terakhir hidupnya Nabi SAW itu sampai 2 kali Jibril alaihissalam turun untuk murojaah, mengulang hafalannya Rasulullah SAW. Nah, itu sekaligus kalau itu, ya. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran yang ada di hadapan kita saat ini qadim, terdahulu, atau hadis baru, maka jawabannya kita gabungkan, ya. Maksudnya adalah maknanya atau isinya Al-Quran itu qadim karena kalamullah.
Nah, sedangkan tulisannya, kertasnya, tintanya, ya, sampai jilidnya itu hadis, itu baru karena itu buatan manusia. Paham? Jadi orang yang mengatakan Al-Quran qadim benar, sangat bahkan, karena kalamullah. Orang yang mengatakan Quran itu hadis baru juga tidak langsung disalahkan. Kalau yang dimaksud perkataannya Quran baru itu adalah kertasnya, itu benar juga. Paham? Nah, jadi kita sebagai umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu berada di tengah, ya. Sebagai umatan wasaton, umat yang bisa menjadi penengah, menjadi wasit. Ketika ada beberapa pendapat, ketika ada beberapa paham, kita harus berusaha bisa mengislahkan, mendamaikannya. Ya. Jangan sampai perbedaan tadi berpotensi untuk menjadi perbedaan kontradiktif yang mengarah kepada perpecahan dan pertengkaran atau pertikaian. Tetapi hendaknya dijadikan perbedaan variatif. Ya, ada beberapa varian nggak apa-apa kan. Tapi harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Nah, sesuai dengan kaidah yang selalu harus menjadi pegangan kita, jam'ul qaulaini aula min ilqai ahadihima. Jadi menggabungkan beberapa pendapat, dua atau lebih, itu lebih utama daripada membuang salah satunya. Faham? Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala itu apa? Al-adamu, sifat adam. Artinya tidak ada. Awas jangan keliru ya. Kalau nama Nabi itu Adam pakai hamzah, Adam. Kalau ini pakai ain, Adam, artinya enggak ada. Wal hudusu, dan baru. Mustahil Allah baru. Wal fana'u, dan rusak. Wa mumatsalatu ta'ala, dan menyerupainya Allah Ta'ala li syai'in, kepada sesuatu min khalqihi, dari makhluk, dari ciptaannya. Sedikit saja ada mumasalah, ada menyerupainya Allah Ta'ala kepada ciptaannya, itu mustahil, apalagi banyak. Mustahil. Wabtiqaruhu, dan mustahil butuhnya Allah ila dzatin, kepada zat selainnya, au mujidin, atau yang mengadakannya, wa alla yakuna, dan mustahil bahwa wa alla yakuna, dan mustahil bahwa tidak ada Allah wahidan, satu atau tunggal. Ya. Artinya mustahil Allah lebih dari satu gitu. Mustahil Allah itu tidak esa, ya kan? Bidzati, di dalam zatnya, au sifati, atau sifat-sifatnya, au af'alihi, atau
segala perbuatannya. Wa yastahilu dan mustahil alaihi ta'ala kepada Allah Ta'ala apa al-ajzu. Ajaz. Artinya lemah atau apes. Ya, ajaz itu lemah atau apes atau tidak mampu. Mustahil. Wa wujudu syai'in dan mustahil adanya sesuatu minal alami dari alam semesta ini bi ghairi iradatihi ta'ala tanpa kehendaknya Allah Ta'ala. Nah, mustahil. Ya, ada apa saja dari alam semesta ini tanpa iradatnya, tanpa kehendaknya Allah Ta'ala itu mustahil. Air yang mengalir, angin yang berdesir, daun yang lepas dari tangkainya, jatuh dari pohonnya, itu pasti berdasarkan kehendaknya Allah Ta'ala. Semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk kita dijadikan begini, di sini, saat ini, sedang begini, tidak lepas dari kehendaknya Allah Ta'ala. Ya. Apapun itu, yang sudah, yang sedang, yang akan terjadinya berkaitan dengan alam semesta ini pasti berdasarkan kudrat dan iradatnya, kekuasaan dan kehendaknya Allah Ta'ala. Paham? Sehingga kita harus ridho. Harus ridho. Ya, tugas kita itu 3. 1, syukur dengan nikmat. 2, sabar dengan musibah. 3, ridho dengan kehendak Allah. Tidak ada lagi. Ya. Apa saja? Syukur, sabar, dan ridho. Udah. Kalau kita selalu ingat yang 3 itu, ya udah. Insya Allah akan tenang. Karena mau apa lagi? Ya. Syukur dengan nikmat Allah. Sabar dengan musibah yang menimpa apapun itu. Tentu yang tidak mengenakan kepada kita. Dan ridho dengan kehendaknya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda biqada'i falyatlub rabban siwai wal yakhruj min tahti ardi samai." Barang siapa tidak syukur dengan nikmatku, tidak sabar dengan musibah dariku, tidak ridho dengan kehendakku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selainku dan hendaklah dia keluar dari bawah langit, ya, dari bumi di bawah langitku. Ya, coba.
Kalau sudah dibegitukan oleh Allah, mau bagaimana kita? Mau mencari Tuhan selain Allah kemana? Emang ada? Kan nggak ada. La ilaha illallah. Mau keluar dari bumi di bawah langit Allah. Emang ada lagi bumi selain buminya Allah? Langit selain langitnya Allah? Kan nggak ada. Nah, artinya kalau kita mau tetap mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan kita mau tetap tinggal di buminya Allah ini, di bawah langitnya, di kolong langitnya Allah ini, ya yang tadi itu, yang 3. Apa? Syukur, sabar, dan ridho. Udah selesai. Baik, sedikit lagi. Wal jahlu dan mustahil Allah bodoh. Wal jahlu dan mustahil Allah bodoh. Bisyai'in dengan apa saja. Minal ma'lumati, dari segala yang diketahuinya. Wal mautu. Wal mautu dan mustahil Allah itu mati. Mati. Apa mati itu? Lihat di tengahnya ada tuh. Definisi mati itu wahwa sifatun wujudiyatun qaimatun bil mayyiti. Wahwa diddul hayati. Yang namanya maut itu mati, sifatun wujudiyatun, sifat yang pasti adanya, qaimatun berdiri, bil mayyiti dengan yang matinya. Ya. Wahwa dan hidup, mati itu didul hayati, lawan daripada hidup. Ya. Sifatun wujudiyatun qaimatun bil mayyiti wahwa didul hayat. Nah, itulah mati. Mau atau tidak, yang hidup itu semua akan mati. Ya, adanya mati itu karena adanya hidup. Kalau nggak mau mati, jangan hidup. Karena kita hidup, mau atau tidak harus mati. Cuman entah kapan. Wallahu a'lam. Nah, yang harus kita pikirkan itu bukan masalah matinya, tapi dalam keadaan bagaimana matinya dan akan bagaimana setelah matinya. Nah, itu ya yang paling penting itu. Tentunya adalah kita harus berusaha sekuat mungkin agar mati kita husnul khotimah. Allahumma. Dan agar setelah mati kita mendapati keadaan yang bagus, yang baik, penuh dengan kenikmatan, diterimanya iman Islam oleh Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu-satunya yang tidak akan mati, yakni Allah. Selain Allah itu pasti mati. Sekalipun malaikat. Bahkan malaikat maut pun, Israel sang pencabut nyawa, mati juga tetap. Karena itu konsekuensinya makhluk. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassamamu, dan mustahil Allah itu tuli, somam. Wal umyu, dan mustahil Allah buta. Wal bukmu, ada juga yang bacanya wal bakamu, boleh. Sumum bukmun umyun ya. Wal bukmu, dan mustahil Allah
apa? Tidak bisa ngomong itu. Bisu. Dan mustahil Allah itu bisu. Atau mustahil juga wujudu harfin, adanya aksara, atau adanya aksara, wujudu harfin au sautin, ya. Atau adanya aksara dan suara, ya. Fi kalamihil qadimi, fi kalamihil qadimi. Nah, di dalam firman-Nya Allah yang terdahulu. Di dalam firman-Nya Allah yang qadim, yang terdahulu. Nah, baik. Itu saja dulu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, insyaallah. Kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.